Assalamualaikum semuanya. Mary Oreo. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin Oreo original. Aku pakai yang 130 gram atau yang ukurannya gede kayak gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dikreasikan pakai Oreo yang rasa-rasa, boleh, disesuaikan aja sama selera. Oreonya udah aku buka, lanjut kita siapin wijen. Untuk wijennya di sini aku pakai wijen putih kurang lebih 100 gram ya teman-teman ya, karena emang Oreonya cuma satu bungkus aja. Lanjut, ini sebelum dipakai wijennya kita langsung aja sangrai. Disangrai pakai api yang kecil kurang lebih 2-3 menit ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja. Kalau teman-teman butuh rekomendasi wijen, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi di deskripsi atau di keranjang yang udah aku sematin ya teman-teman ya. Jadi kalau di tempat kalian offline jarang yang ada atau kualitasnya kurang bagus, aku rekomendasiin kalian beli online, karena kemarin aku udah keliling di beberapa toko. Alhasil aku cuman bayar parkir aja, barangnya nggak dapet. Jadi aku beli online ya teman-teman ya. Link ada di deskripsi kalau kalian tertarik. Ini udah 3 menitan. Kalau udah 3 menit dia udah mulai kecoklatan, kita langsung aja pindah ke dalam wadah atau baskom yang gede, biar nanti kita ngaduknya atau naburin wijennya tuh jauh lebih gampang. Lanjut, di teflon yang sama aku bakalan masukin kurang lebih 10 sendok makan gula pasir. Karena 1 sendok makan ini tuh takarannya atau timbangannya tuh sekitaran 15 gram. Jadi 10 sendok makan itu totalnya 150 gram ya teman-teman ya. Resep ini tuh cocok banget buat teman-teman yang nggak punya timbangan tapi pengen buat kue lebaran sendiri di rumah. Jadi bener-bener rekomendasi banget ya teman-teman ya. Ini kalau gulanya udah masuk, tinggal kita masak pakai api yang super kecil. Kita tunggu sampai dia tuh meleleh. Pokoknya jangan diaduk-aduk dulu teman-teman kalau belum ada tanda-tanda dia meleleh. Kalau udah ada tanda-tanda dia meleleh di bawah itu, boleh deh sesekali kita aduk. Sebenarnya nggak perlu diaduk ya kalau kita sabar. Cuman kalau aku lagi masak, kalau tangan aku nggak gerak itu menurut aku kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman. Jadi ini sebelum meleleh semua udah aku aduk. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tergantung kalian aja. Ingat ya teman-teman ya, biar rasanya tuh nggak gosong, untuk apinya pakai api yang super kecil. Emang agak lama tapi hasilnya bener-bener maksimal ya. Kalau udah terlanjur diaduk, aku saranin ini tuh diaduk terus ya teman-teman ya. Pokoknya sampai dia tuh meleleh, bener-bener full meleleh. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah meleleh semuanya tapi belum meleleh banget gitu loh. Jadi ini sabar-sabar aja sambil terus diaduk. Aku saranin kalau teflon kalian anti lengket seperti yang punya, ngaduknya jangan terlalu barbar kayak aku ya. Takutnya nanti anti lengketnya terkikis dan sayang banget kalau teflonnya rusak, karena emang gula itu kan kasar ya teman-teman ya. Kalau kita ngaduknya kasar nanti anti lengketnya tuh bisa terkikis. Ini pelan-pelan udah mulai leleh, diaduk terus aja. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh ada gerindilan sedikit tapi tetap aku tunggu ya. Pokoknya harus semuanya tuh leleh sempurna gitu. Walaupun di suditnya masih ada, itu tuh dipastiin lagi udah nggak ada yang menggumpal ya. Kalau udah nggak ada yang menggumpal, udah meleleh semuanya, kita lanjut siapin air. Untuk air di sini aku pakainya 30 ml. Kalau mau disendokin kurang lebih 3 sendok makan ya. Kalau airnya udah masuk, ini lanjut kita aduk sampai merata. Aku saranin kalau masak ini suditnya yang panjang teman-teman. Kalau kalian pakai sudit yang pendek seperti yang aku punya ini, di tangan itu panas karena emang uap gula itu menurut aku jauh-jauh lebih panas dari uap apapun. Jadi kalau kalian masak ini hati-hati banget ya. Gula panas ini tuh bener-bener panasnya tuh berkali-kali lipat gitu loh menurut aku. Ini kalau gulanya udah menyatu sama air, kita langsung aja tambahin kurang lebih 1 sendok makan margarin. Dipastiin lagi gulanya udah tercampur sama air ya teman-teman ya. Jadi air yang kita masukin tadi udah tercampur, baru kita masukin margarin 1 sendok makan atau kurang lebih
30 gram, jadi 1 sendok makannya itu munjung. Lanjut, kalau margarinnya udah masuk, ini diaduk-aduk terus aja sampai si margarinnya larut. Kalau margarinnya udah larut terus sudah tercampur rata, kita kecilin apinya lagi sampai bener-bener mau mati teman-teman. Jangan sampai apinya mati ya, kalau apinya mati dia tuh rawan banget keras teman-teman. Jadi kita nanti pas ngebentuk Mary Wijennya tuh harus buru-buru kalau keadaan mati kompornya. Tapi kalau kalian pengen agak pelan, slow gitu ya teman-teman ya, karena emang kalau pemula kayak aku kayak gini tuh emang harus pelan-pelan kan, nggak bisa cepet. Jadi mau nggak mau untuk apinya itu nggak boleh mati. Kalau apinya digedein pas kita lagi buat Mary Wijen, dia tuh rawan gosong ya teman-teman ya. Jadi cara agar dia nggak cepat keras atau biar dia tuh nggak cepat gosong, apinya harus dikecilin bener-bener super kecil, baru kita masukin oreonya. Kita lumurin oreonya sama gula, dipasin lagi gulanya bener-bener merata ya. Kalau udah merata, kita langsung aja angkat atau ditiriskan seperti ini, dan kita langsung aja masukin ke dalam wijen yang udah kita sangrai tadi. Ini kalian bisa lihat sendiri kenapa aku pakai baskom, biar ngocoknya tuh lebih leluasa gitu loh teman-teman. Soalnya kalau wadahnya kecil nanti wijennya bakalan muncrat kemana-mana kan. Jadi harus pakai wadah yang gede kayak gini biar kita tuh ngegoyangnya juga leluasa gitu. Lakukan hal yang sama sampai oreonya habis. Sebenarnya untuk oreonya sendiri ini tuh bisa diganti sama wafer, Mary, terus getas, semuanya roti menurut aku bisa ya. Jadi kalau kalian mau dikreasiin boleh, jadi nggak harus pakai oreo. Caranya masih tetap sama teman-teman. Oreonya kita kasih karamel, terus setelah itu kita langsung aja taruh di wijen. Dipasin lagi karamelnya, bener-bener ngelumurin si oreonya ya, jangan sampai ada yang nggak kena karamel. Soalnya kalau ada yang nggak kena karamel nanti wijennya juga di area tersebut itu nggak nempel teman-teman. Kalau udah kayak gini tinggal dikocok, karena dia tuh panas banget. Jadi ini aku tunggu beberapa saat sampai dia agak dingin, baru aku ambil satu persatu seperti ini teman-teman. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena di sini aku tuh cuman buat satu bungkus aja, jadi prosesnya bener-bener cepet banget ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat. Masya Allah banget, ini udah siap dijadiin kue lebaran. Sebenarnya Oreo itu dijadiin kue lebaran langsung tuh udah enak banget, tapi menurut aku kurang seru ya teman-teman ya. Kayaknya tuh kalau kue lebaran harus bentuk-bentuk yang kayak gini gak sih, nggak jajanan sehari-hari. Jadi kalau kita tuh tim mager terus pengen buat kue lebaran tanpa timbangan atau tanpa oven, kalian bisa cobain ini. Ini langsung aja aku masukin ke dalam toples yang ukuran 600 ml kalau nggak salah ya. Ini langsung aja dimasukin seperti ini. Kalau teman-teman butuh rekomendasi toples seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja komen-komen. Untuk satu bungkus tadi jadinya segini ya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada sisa, cuman aku tunjukin satu ini aja lah. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Kalau teman-teman mau ngasih hampers atau jualan hampers, aku rekomendasiin banget kalian buat ini sih, karena menurut aku ini tuh enak banget. Wijennya wangi dan coklat khas Oreo-nya tuh dapet banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan pertama, digigit tuh lengket-lengket, khas banget Mary Wijen, dan ini tuh rasanya enak ya teman-teman ya. Buat kalian penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.